Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Novianti, saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang leasing. Di zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memenuhi perencanaan finansial Anda. Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah penyedia layanan pembiayaan bagi Anda yang ingin membeli barang secara non-tunai. Pembayaran model seperti ini sering disebut dengan cara mengangsur atau kredit. Dengan cara mengangsur atau kreditlah Anda akan berhubungan dengan perusahaan pembiayaan atau banyak yang disebut dengan istilah leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau final lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Untuk digunakan oleh leaser selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing merupakan badan usaha di luar bank atau lembaga keuangan bukan bank lain. A. Jenis-jenis leasing. Ada 3 tipe dasar leasing yang ada dalam praktek bisnis, yaitu 1. Jual dan lease balik atau sell and lease back. Perusahaan yang memiliki aktiva atau lease menjual hartanya kepada pihak lain atau lessor, sekaligus mengadakan perjanjian untuk menggunakan atau menyewa aktiva tersebut dari pihak tersebut. Leasing dilakukan berdasarkan perjanjian yang memuat jangka waktu penggunaan serta besarnya pembayaran lease. Yang kedua, ada lease operasi atau operating lease. Disebut juga lease jasa, sebab pihak yang menyewakan aktiva atau lessor menyediakan pembiayaan sekaligus juga pemeliharaan aktiva. Yang ketiga, ada lease keuangan atau kapitalis ataupun finansialis. Berbeda dengan lease operasi, lease keuangan tidak dapat memberikan jasa pemeliharaan, kontrak tidak dapat dibatalkan, dan diamortasi penuh. Artinya, lease harus membayar harga pokok, peralatan lease, dan bunga atas diadakannya investasi pada aktiva tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmainah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perusahaan pembiayaan. Di Indonesia sendiri, perusahaan pembiayaan menjadi sesuatu yang sangat dengan mudah bisa kita jumpai. Biasanya model perusahaan ini telah bergabung kepada suatu merek produk tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit terhadap suatu produk. Berikut adalah beberapa jenis perusahaan pembiayaan. Yang pertama, perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kini bukan lagi menjadi barang mewah yang dibeli berasaskan dengan keinginan. Kendaraan motor kini sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengatasi sulitnya akses transportasi di kota-kota yang padat penduduknya. Contoh beberapa leasing pembiayaan kendaraan bermotor yang pertama adalah PT Federal International Finance atau sering kita sebut dengan FIF. Yang kedua adalah PT BCA Finance. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan mesin dan alat berat. Banyaknya industri dan usaha kecil menengah di Indonesia membuat negeri ini bergantung kepada keberadaan mesin dan alat berat. Mesin-mesin tersebut tentunya menjadi alat untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Banyaknya industri di Indonesia turut memicu banyaknya perusahaan pembiayaan yang berkonsentrasi di mesin dan alat berat. Beberapa perusahaan pembiayaan yang mengkhususkan pelayanan kepada pemberian alat berat dan mesin adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Chandra Sakti Utama Leasing. Yang kedua, PT Surya Arta Nusantara Finance. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan peralatan elektronik dan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga memang jumlahnya bisa sangat banyak. Tidak hanya kebutuhan pokok yang menuntut untuk dipenuhi, melainkan juga kebutuhan-kebutuhan sekunder yang menyangkut hiburan keluarga dan kelengkapan peralatan dapur. Misalnya, ada keinginan mengganti televisi yang sudah Anda miliki dengan produk layar datar tertentu, merupakan pemenuhan kebutuhan rumah sekunder. Banyak perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa kredit pembelian alat elektronik maupun peralatan rumah tangga. Hal ini dikarenakan jumlah rumah tangga di Indonesia yang juga melimpah dan membutuhkan pelayanan keuangan yang dapat memberikan kemudahan untuk membeli barang-barang kebutuhan dengan cara dicicil.
salah satu perusahaan pembiayaan yang fokus melayani kredit barang elektronik maupun peralatan rumah tangga lainnya adalah PT Adira Quantum Multifinance. Selanjutnya, saya Rizka Amalia akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini memiliki dua jenis bidang usaha yang dikategorikan dalam bentuk penyediaan jasa maupun pengadaan barang. Yang pertama, pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan yang satu ini merupakan kegiatan pembiayaan untuk jenis bidang usaha pengadaan barang. Barang yang disediakan tentu saja tergantung kebutuhan dan keinginan konsumen yang hendak melakukan pembelian dengan cara mengangsur. Karena berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen, jenis barang yang disediakan oleh perusahaan pembiayaan dalam bidang usaha ini sangat variatif. Mulai dari peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga hunian vertikal berupa apartemen maupun hunian tampak berupa rumah. Selanjutnya yang kedua, sewa guna usaha. Bidang jasa dari perusahaan pembiayaan yang satu ini lebih populer disebut sebagai leasing. Bidang sewa guna usaha ini merupakan pembiayaan yang dikhususkan kepada kegiatan usaha. Melalui penyediaan barang modal, ada dua pilihan dalam layanan sewa guna usaha ini, yakni dengan hak opsi maupun dengan hak tanpa opsi. Jasa dari sewa guna usaha dimaksudkan untuk memperluas dan mengembangkan usaha dari para pengusaha melalui barang modal. Bentuk barang modalnya bisa beragam, seperti traktor untuk petani, mesin untuk industri, hingga truk untuk usaha angkut barang. Karena mengangkut keberlangsungan usaha, pihak perusahaan pembiayaan akan lebih dahulu menyurvei dengan seksama mengenai peluang berkembangnya usaha sebelum menyetujui pembelian dengan jalan sewa guna usaha. Jangka waktu pelunasan pembelian di bidang ini minimal 2 tahun. Karena harga barang modal yang juga tidak murah, tidak ada prosedur berbeda untuk mendapatkan layanan jasa ini dari perusahaan pembiayaan. Namun ada satu syarat tambahan yang mesti ada sertakan dalam pengajuan, yakni nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Artanto, masih seputar leasing. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain, misalnya bank, atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Di sini terdapat tabel pembiayaan leasing dan teknik pembiayaan lainnya. Ada penjelasan dan metode pembiayaan. Untuk penjelasan pertama, itu ada jenis barang, leasing, barang bergerak dan tidak bergerak, sewa beli, barang bergerak, sewa menyewa, barang bergerak perlu pemeliharaan. Lalu ada kredit bank, semua jenis investasi. Untuk penjelasan kedua yaitu penyewa atau pembeli, perusahaan atau perseorangan. Untuk leasing, untuk sewa beli ada perusahaan atau perseorangan juga. Untuk sewa menyewa ada perusahaan atau perseorangan. Begitu dengan kredit bank. Untuk poin penyewa atau pembeli itu sama, dari leasing, sewa beli, sewa menyewa, serta kredit bank. Untuk penjelasan ketiga ada bentuk perusahaan pemilikan barang, yaitu ada untuk leasing ada badan hukum perusahaan, sedangkan untuk sewa beli ada supplier pemilik barang, sewa menyewa ada supplier pemilik barang, kredit bank ada bank debitur. Untuk penjelasan ketiga yaitu ada jangka waktu. Untuk leasing ada menengah, untuk sewa beli ada pendek, untuk sewa menyewa ada menengah, pendek, atau jangka panjang. Untuk kredit bank ada pendek atau menengah. Untuk poin kelima ada besarnya pembiayaan, yaitu untuk leasing ada 100%, sewa beli ada 80%, sewa menyewa ada lebih rendah, sedangkan kredit bank 80%. Penjelasan berikutnya yaitu biaya bunga. Untuk leasing bunga plus margin, sewa beli tinggi, sewa menyewa bunga plus margin spread. Lalu ada kredit bank untuk interbank rate plus
Dan penjelasan yang terakhir ada akhir kontak. Untuk leasing yaitu menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai ke debitur sisa. Lalu ada memperpanjang kontrak, dan terakhir ada mengembalikan kepada sponsor. Setelah itu untuk sewa beli, barang menjadi milik penyewa, sedangkan sewa menyewa barang kembali kepada pemilik. Dan terakhir untuk kredit bank, itu ada kredit lunas dan jaminan kembali. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Dwi Oktasari. Saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan leasing. Sebagai salah satu alat pembiayaan yang cukup populer saat ini, leasing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, pembiayaan penuh. Transaksi ini dilakukan tanpa perlu uang muka. Itu pembiayaan yang diberikan 100% full payout. Ini akan membantu perusahaan yang baru dan perusahaan yang mulai berkembang. Fleksibel. Leasing lebih luas dan lebih mudah dalam menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan perbankan dari segi perjanjiannya. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Dan yang keempat, off balance sheet. Tidak ada ketentuan dan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca. Yang kelima, arus dana. Pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan leasing. Pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh terhadap arus dana. Apabila ada pertimbangan kelambatan dalam investasi yang menghasilkan laba. Proteksi inflasi. Jadi pelindung terhadap inflasi meskipun di beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Tahun berikutnya, setelah kontrak berdasarkan tarif suku bunga tetap, leasing akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya di pelunasan pembayaran masa lalu. Yang ketujuh, perlindungan terhadap kemajuan teknologi. Leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. 8. Sumber pelunasan kewajiban. Kapitalisasi biaya tambahan selain harga perolehan. Resiko keusangan. Yang ke-11, kemudahan penyusupan anggaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif kecil. Pembiayaan proyek berskala besar. Selanjutnya, kelemahan leasing. Yang pertama, denda. Denda diberikan kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. 2. Penyitaan. Jika tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka akan dihadapkan dengan sanksi yang lain. Sudah lewat 2 bulan dari jatuh tempo, maka perusahaan akan melakukan penyitaan. Penalti. Setelah denda dan penyitaan, akan ada tindakan yang menghasilkan penalti atau hukuman. Atas tindakan yang dinilai berpaling dari kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.